Nah, ya ginilah Pak situasi rumahnya ya. Ayo silakan duduk Pak. Ya silakan dinikmati tisunya Pak. Nah Pak, ini saya kan istri saya mau melahirkan nih Pak ya. Jadi ya Bapak terpaksa harus sendirian nih ngelihat ke ruangan-ruangannya Pak ya. Kalau gitu saya tinggal dulu Pak ya. Nih urgent Pak. 2 menit lagi istri saya melahirkan Pak. Ya Pak ya. Oh iya. Bagus juga patung. Tuh patung gerak apa? Gua doang ya? Ini patung nggak aneh. Gue doang kali ya. Kemana tuh patung? Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Dan seperti biasa, semoga kalian semuanya dilindungi dari segala mara bahaya. Kembali lagi di House Horror, dimana di segmen ini gue bakal ceritain kisah-kisah horor kalian nih yang mungkin aja kejadian sama gua. Pada kali ini ada cerita dari seseorang yang sebut aja namanya itu Vika. Jadi Vika ini suatu hari mutusin buat liburan nih ke Bali. Nah di Bali ini dia stay nih di sebuah villa sama temen-temennya. Tapi yang dia nggak tahu ternyata villa ini tuh nyimpan sebuah kisah yang cukup mengerikan dan tragis. Penasaran kan apa itu? Tonton video ini terus. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita lewat channel ini, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke email di bawah ini ya. Udah ya, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor Oke, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, gue mau ceritain dulu nih tentang keluarganya Vika. Yang perlu diketahui, mamahnya Vika ini adalah single parent. Karena waktu Vika kecil, ayahnya Vika ini pergi merantau ke Pulau Bali. Dan gak balik-balik lagi. Dari situ, Vika mulai benci nih. Mulai ada rasa benci sama ayahnya sendiri. Karena ya menurut dia ayahnya ini jahat. Karena udah ninggalin dia sama mamahnya sendirian. Nggak tahu gimana kabar ayahnya Vika di Bali itu ya. Udah nikah lagi atau gimana nggak tahu. Yang jelas ayahnya Vika ini pergi pas Vika ini sekitar umur 5 tahunan lah. Dan sekarang umur Vika ini udah 13 tahun. Yang artinya ayahnya Vika ini udah 13 tahun pergi. Tapi suatu hari, ada suatu hal nih yang bikin Vika ketemu lagi sama ayahnya. Apa itu? Kita masuk ke inti cerita. Liburan semester, temennya Vika nih, kita sebut aja namanya itu Weda. Nah, Weda ini ngajakin buat liburan ke Bali. Tempat ayahnya Vika ngerantau. Ngedenger liburan ke Bali, ada dua nih yang Vika rasain. Pertama, ya dia males ikut karena ya dia merasa benci sama pulau itu. Karena keinget kalau di sana itu ada ayahnya yang mungkin lagi sama keluarga barunya atau gimana. Tapi di sisi lain dia pengen juga nih ke sana dengan harapan bisa ketemu lagi sama ayahnya. Walaupun menurut dia kemungkinannya itu kecil. Karena jujur aja di dalam hati kecilnya dia ini kangen sama sosok seorang ayah. Setelah ditimbang-timbang,
Vika akhirnya mutusin buat nolak ajakan itu. Tapi Weda bilang, udahlah Vik, Bali itu pulau yang indah. Lu jangan sangkut pautin Bali sama masalah pribadi lu. Trust me, lu bakal bahagia di Bali. Dibujuk-bujuk kayak gitu, akhirnya Vika ngeiyain ajakannya Weda nih. Dan mereka pun pergi ke Bali. Rencananya yang bakal pergi ke Bali itu ada Weda, Vika, Lila, Sabrina, sama Yusuf. Ya udah, akhirnya mereka langsung pilih-pilih tempat penginapan lah tuh via online kan. Mereka mutusin buat nginep di villa nih. Pilih tuh villa, cari villa. Ada satu villa nih yang nggak tahu kenapa itu menarik perhatiannya si Vika. Padahal banyak tuh villa-villa lain yang lebih bagus sama ratingnya lebih tinggi, tapi nggak tahu kenapa ini villa bener-bener menarik perhatiannya Vika. Awalnya teman-teman yang lain nggak mau tuh sama villa pilihannya Vika itu. Tapi akhirnya mereka mau juga. Ya mungkin karena takut kalau Vika ini ngebatalin. Secara dari awal kan emang Vika ini udah susah banget buat diajak liburan. Singkat cerita, hari keberangkatan tiba nih. Pamitlah Vika sama mamahnya nih. Untungnya diizinin. Terbanglah mereka tuh kan. Sampai di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Dari bandara itu mereka mutusin buat naik taksi menuju ke villa yang dimaksud. Jalanlah mereka naik taksi itu. Di perjalanan tuh nggak ada kejadian apa-apa. Nah, pas tiba di villa itu, si sopir taksi ini nanya, Mas, Mbak, yakin mau stay di villa ini? Iya Pak, emang kenapa? Gak apa-apa. Dulu saya sempat jadi kuli bangunan villa ini, pas villa ini lagi dibangun. Sebelum akhirnya, saya mutusin buat jadi driver. Wah, kebetulan banget. Gimana Pak? Villanya enak kan? Enak kok Mbak, Mas. ya udah Pak, kita turun dulu. Makasih ya. Turunlah mereka semua, dibantuin sama si sopir buat nurunin barang-barang, koper segala macam. Nah, waktu mereka semua mau masuk ke dalam villa itu, tiba-tiba si sopir taksi ini manggil. Mas, Mbak, sebentar. Iya Pak, kenapa? Nama saya Kresna. Ini nomor HP saya. Kalau ada apa-apa, hubungi saya aja. Dicatatlah tuh sama Weda kan, nomor si bapak itu. Waktu itu Vika mikir positif aja. Dia mikir kalau ya mungkin maksudnya Pak Kresna ini baik. Soalnya kan Vika sama teman-teman ini baru lah main ke Bali itu kan. Takutnya ada apa-apa atau gimana gitu. Tapi ya menurut gua aneh aja gitu. Ada orang asing yang tiba-tiba langsung ngasih nomor HP kayak gitu. Oke, masuklah mereka semua ke dalam villa nih. Dan di situ mereka langsung disambut sama seorang laki-laki. Kita sebut aja namanya Bli Kadek. Kan kalau orang Bali ya, laki-laki dipanggilnya Bli tuh. Namanya Bli Kadek. Dia ini adalah penjaga villa itu. Penampilannya lengkap lah tuh, kayak ya pakaian adat Bali lah, kayak pakai di kepalanya pakai udeng, bawahnya pakai kamen gitu. Dia nemenin Vika sama yang lainnya buat house tour singkat lah ke villa itu. Nah, pas mereka sampai di halaman yang ada kolamnya, matanya Vika itu langsung tertuju sama sebuah patung yang ada di dekat kolam itu. Itu patung khas Bali ya, tapi nggak tahu kenapa itu patung sangat menarik buat Vika. Bengong aja tuh kan dia ngeliatin itu patung. Sampai tiba-tiba Weda ini nepok pundaknya Vika dan nanya, "Lu kenapa? Liatin apaan?" Vika cuma jawab, "Apa-apa." Terus tiba-tiba lagi nih, si Bli Kadek ini ngeliat ke arah Vika dan dia senyum. Senyumnya ini aneh. Dia bilang, "Patungnya bagus ya." Vika cuma ngangguk aja di situ. Di villa itu ada 3 kamar tidur, tapi yang diisi cuma 2 kamar. Karena nggak ada yang berani tidur sendirian. Vika, Lila, sama Sabrina tidur sekamar di kamar yang paling gede. Sedangkan Weda sama Yusuf tidur di kamar yang satunya lagi. Habis beres-beres barang karena capek, Vika mutusin buat tidur duluan. Nggak tahu yang lain lagi pada ngapain. Secara Vika ini langsung rebahan, tidur. Dan masuklah dia ke alam mimpi. Di mimpi itu, Vika ketemu sama sosok bapak-bapak. Bapak-bapak yang sangat amat dia kenal. Ya, kalian bener. Itu ayahnya Vika. Sosok yang udah ninggalin Vika 13 tahun yang lalu. Nah, sosok ayahnya ini bilang, Bapak di dekat kamu, nak. Tolong Bapak, nak. Tolong. Tolong. di mimpi itu ya, Vika cuma bisa nangis ngelihat sosok ayahnya ngomong kayak gitu. Dan yang anehnya, itu sosok ayahnya cuma
diem berdiri mematung gitu. Nggak ada pergerakan sama sekali kecuali mulutnya aja ngomong, tolong, tolong. Nggak lama, tiba-tiba Vika ini kebangun dan nggak taunya teman-teman yang lain itu udah pada ngerubungin dia. Kata si Sabrina, mereka ngeliat Vika ini tidur, tapi nangis, makanya dia dibangunin. Yusuf nanya di situ kan, lu mimpi apaan sih? Sampai ngigo segitunya. Ya Vika jawab lah kalau tadi dia mimpiin ayahnya. Di situ Weda langsung nenangin. Ya mungkin Vika bisa mimpi kayak gitu pertama karena kecapean. Dan dua, sebelum mutusin ke Bali kan Vika ini sempat kepikiran nih sama ayahnya. Mungkin aja karena kepikiran itu jadi kebawa-bawa nih ke dalam mimpi. Ngedengar kata-katanya Weda, Vika mulai agak tenang di situ. Besok paginya Vika olahraga kecil-kecilan nih di pinggir kolam. Nah, pas lagi stretching, tahu kan stretching nih? Stretching yang gayanya itu tangan nyentuh lantai, tahu kan? Pas lagi stretching tangan nyentuh lantai gitu, kan pandangan ngelihat ke belakang lewat selah-selah kaki. Di situ dia ngelihat ada kaki bapak-bapak. Pertama dia kira itu beli kadek kan. Sontak dia langsung tek lihat ke belakang tapi nggak ada siapa-siapa. Karena udah mulai ngerasa aneh ya, masuklah dia ke dalam. Sorenya, Vika sama teman-teman yang lain punya rencana nih buat main ke pantai. Pengen ngelihat sunset sambil foto-foto lah. Sampai pantai, nggak ada kejadian yang aneh-aneh tuh. Dan nggak terasa, matahari terbenam juga. Mereka foto-foto lah pakai kamera yang emang sengaja mereka bawa. Nah, terus Vika kepikiran nih buat bikin IG story pakai HP-nya. Dicarilah HP-nya di kantong itu kan. Cari. Kok nggak ada HP-nya. Terakhir dia ingat betul kalau HP-nya dia itu dimasukin ke dalam kantong celana. Karena dicari-cari nggak ketemu, akhirnya Yusuf bilang, "Yah, kalau kayak gini udah diambil orang namanya. Kalau jatuh pun mungkin udah ada yang nemuin. Ikhlasin aja, Fik. Besok balik ke Jakarta, lu beli deh HP baru." Iya bener, ikhlasin aja. Kalau mau hubungi seseorang atau mau buka sosmed, pakai HP gua aja sebenarnya ini. Lagi-lagi, ditenangin sama Weda kayak gitu, Vika agak sedikit lega. Abis itu Yusuf ngajakin lagi nih buat foto-foto, takutnya keburu malam. Dan Vika pun ikutan nimbrung, pikir dia ya percuma sedih toh HP-nya udah hilang. Mau gimana lagi? Di tengah-tengah mereka lagi asik-asik foto nih, tiba-tiba ada satu pemuda datang nyamperin. Mungkin pemuda itu umurnya sekitaran 25 tahunan ya. Mereka nggak bisa lihat jelas itu pemuda mukanya kayak gimana soalnya dia pakai masker. Itu orang bilang, "Mbak, untungnya Mbak masih di sini. Ini HP-nya Mbak." Yusuf langsung emosi di situ. Wah, ini nih yang ngambil HP-nya Vika kan? Sempet pengen ditonjok sama dia tapi langsung dilerai sama yang lain. Akhirnya orang itu ngaku kalau dia udah nyopet HP-nya Vika. Udah berhasil ngambil HP-nya Vika. Dia jalan pulang dong nih. Di tengah perjalanan pulang, dia dihadang sama bapak-bapak. Bapak-bapak itu nyuruh buat dia balikin HP-nya. Ditanyain lah sama Vika kan, bapak-bapak yang mana? Dijelasin lah sama orang itu kalau penampilannya si bapak-bapak ini, dia pakai kaos oblong warna abu-abu, pakai celana Levi's sama kumisan. Sontak Vika langsung ngeliat segala arah dong, kayak nyari mana bapak-bapak itu, tapi nggak nemu. Abis itu si copet tadi ngomong lagi, minta supaya buat dimaafin dan jangan dilaporin polisi. Dia janji buat nggak ngulangin lagi. Vika di situ ya mutusin buat maafin orang itulah. Abis kejadian itu, mereka semua pun balik ke villa. Mereka sampai di villa itu sekitar jam 8 malam. Dan di depan gerbang villa, mereka udah disambut sama Beli Kadek. Beli nanya, "Dari mana masnya sama mbaknya malam-malam baru pulang?" "Dari pantai, Beli." "Ya sudah, langsung mandi dan bersih-bersih ya, biar gak ada yang ngikut." Terus Yusuf nih yang orangnya ya emang bisa dibilang dia ini sompral, bilang, "Aduh, zaman sekarang masih aja percaya sama yang gitu-gituan. Belum aja dia kena, ntar lagi dia kena." Malamnya mereka semua pada tidur tuh, nggak ada kejadian apa-apa. Sampai besok pagi, Weda baru cerita kalau semalam pas lagi tidur dia mimpi. Dia mimpi ngedenger suara bapak-bapak, tapi nggak ada wujudnya. Intinya
suara itu bilang kalau makasih udah ngejagain anaknya, makasih karena udah ngebawa Vika ke Bali. Dan dia minta tolong buat ngebantuin Vika supaya bisa nemuin sosok si bapak-bapak ini. Dan juga suara ini bilang kalau dia tahu kalau Weda ini suka sama Vika. Dan dia menyetujui hubungan mereka berdua. Abis gitu si Weda langsung kebangun dan kepikiran, apa jangan-jangan itu suara bapak-bapak bapaknya Vika. Vika sebenarnya ya juga ngerasa kalau Weda ini kayaknya ada rasa suka ke dia. Cuma karena nggak mau GR gitu ya Vika biasa aja. Abis cerita gitu, yang cewek-cewek biasalah mulai foto-foto lagi, sarapan ala-ala Bali gitulah di kolam renang. Yang cowok-cowok pada main di taman. Pas lagi asik-asik foto nih, pas Lila lagi pose mau foto, dia ngadep ke patung itu. Ingat kan patung yang itu? Nah, nggak tahu kenapa ngelihat patung itu bikin dia teriak, terus keluar dari kolam kabur. Pas ditanya kenapa, dia bilangnya kalau patung itu tiba-tiba berubah jadi sosok bapak-bapak. Dan itu bapak-bapak senyum ke arah dia. Dia sampai sumpah-sumpah tuh kalau beneran dia lihat dan itu bukan halusinasi. Yang lain di situ ya antara percaya nggak percaya. Dan juga kalau emang Lila beneran ngelihat sosok bapak-bapak itu, apakah bapak-bapak itu adalah bapak-bapak yang sama? Yang bapak itu. Pas cowok-cowok pada pulang dari taman dan diceritain tentang kejadian tadi. Si Yusuf nih malah bilang, mana tuh bapak? Sini biar gue yang lawan. Emang rada sakit nih Yusuf ya menurut gue ya. Ya di situ Weda ngingetin Yusuf lah buat jangan gitu. Nanti lu kalau kena aja rasain. Intinya ya jaga mulut lah. Besoknya Vika sama yang lain pergi nih ke tempat wisata Bali yang lain. Di sana sebenarnya ya nggak ada kejadian mistis apa-apa ya. Cuma nih ada kejadian romantis lah di situ. Yang dimana si Weda ini nembak Vika dan mereka jadian lah tuh. Lanjut singkat cerita, kelar jalan-jalan segala macam, malamnya nih si Yusuf lagi asik main laptop sendirian di pendopo di pinggir kolam. Dia cerita nih kalau dia sempet diisengin. Jadi pas lagi main laptop gitu ya, dia ini ngedenger kayak ada suara orang yang ngelempar kerikil ke atas pendopo kayak tak, tak. Tapi pas dia cek ke atas gitu, nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apaan. Ya jadi pertanyaan, siapa yang ngelempar? Orang dia lagi sendirian di situ, yang lainnya lagi pada di dalam villa. Udah gitu, lanjut lagi dia nih main laptop. Bunyi lagi, tak, tak. Karena kesel, dia bilang lah, woi setan, siapapun lu, tunjukin wujud lu. Tiba-tiba, itu patung yang sama tuh, goyang. Terus samar-samar ya, kayak ngeluarin cairan. Sontak si Yusuf deketin lah patung itu. Pas udah deket, disenter lah sama dia tuh pakai HP-nya kan. Ternyata itu patung ngeluarin darah dari sela-sela ukirannya lah. Terus matanya itu tiba-tiba nyala. Langsung lah si Yusuf lari ke dalam villa kan. Terus dia cerita tuh. Di situ Weda langsung ketawa. Kan udah dibilangin tadi. Rasain kan kena batunya sekarang. Makanya jangan songong. Singkat cerita, besok sorenya nih mereka balik lagi ke villa setelah habis ya biasalah main-main ke tempat wisata yang ada di Bali. Nah, pas lagi nyantai-nyantai istirahat gitu dalam villa, tiba-tiba pintu depan ada yang ngetok. Vika inisiatif dong buat nyamperin dan ngebuka itu pintu. Nah, dari sini ada dua versi. Pertama, kita bahas versi Vika dulu ya. Jadi, pas dia buka pintu nih, sret, di depan dia itu udah ada bapak-bapak pakai kaos oblong warna abu-abu, celana levis, kumisan. Ya, itu sosok ayahnya Vika. Ngelihat itu sontak langsung kayak flashback gitu. Vika jadi keinget sama masa kecilnya dulu. Langsung nangis Vika di situ. Dan di situ sosok ayahnya Vika ini bilang, Nak, terima kasih nak sudah jemput bapak di sini. Bapak ada di situ nak. Mari ikut bapak. Gak tahu kenapa ya, Vika nurut aja gitu. Disuruh ngikutin sosok yang bisa gue bilang menyerupai bapaknya ini. Dan ya yang terjadi selanjutnya ya mereka jalan lah tuh sambil ngobrol-ngobrol.
Ngobrol-ngobrol kayak biasa. Sosok itu nanya kayak, gimana kabar ibu di rumah? Dan segala macem. Cuma buat gua ya, yang paling ngagetin pas sosok ayahnya itu bilang gini. Bapak kangen sama kalian. Bertahun-tahun Bapak di dalam patung ini. Bapak menahan sakit dan kerinduan. Nak, apa yang Bapak sampaikan ini bukan kebohongan. Coba temui Pak Kresna yang kemarin nganter kalian ke sini. Dia teman Bapak. Dia tahu apa yang terjadi. Sekarang kita bahas dari versi teman-temannya. Kalau menurut mereka, jadi pas Vika ngebuka pintu, di situ Vika langsung pingsan. Udah coba buat disadarin tuh, tapi Vika ini nggak sadar-sadar sampai ada kali 6 jam dia pingsan. Teman-temannya ngebawa Vika ke dalam kamar tuh dan terus coba disadarin sampai akhirnya Vika ini sadar juga. Dan di situ dia udah kayak orang yang habis lari maraton gitu loh, ngos-ngosan, keringetan. Dia langsung bilang, Pak Kresna, hubungi Pak Kresna, suruh dia datang ke villa sekarang juga. Singkat cerita dihubunginlah Pak Kresna ini kan. Dan beliau pun datang. Mereka semua langsung kumpul tuh di ruang tengah. Termasuk Bli Kadek juga ada di situ. Kumpul tuh. Vika sambil nangis nyeritain mimpinya ke Pak Kresna. Dan setelah ngedengar ceritanya Vika, Pak Kresna diam sebentar. Terus beliau bilang, Jadi kamu Vika, anaknya Pak Martin. Iya Pak, Bapak kenal bapak saya. Sudah besar ya kamu. Sudah jadi anak yang cantik. Saya sangat kenal sama bapak kamu. Dia orang yang bekerja keras dan sayang keluarga. Kalau emang bapak sayang, kenapa bapak nggak pernah pulang? Di mana bapak? mulailah Pak Kresna cerita di situ. Dulu dia adalah sahabat saya. Kita kerja bareng dalam proyek pembangunan villa ini. Suatu hari, kami menuntut gaji karena sudah 2 bulan gaji belum turun. Alasannya si bos, karena ada masalah di ATM-nya yang keblokir. Jadi belum bisa ngambil uang untuk menggaji. Tapi, waktu itu Pak Martin berani menentang si bos dan bilang, Pak, kami juga butuh uang untuk keluarga. Kalau Bapak terus-terusan tidak menggaji kami akan mundur dan melapor ke polisi. Tapi atasan itu malah jawab, sebelum kamu mundur, saya yang akan memberhentikan kamu dari pekerjaan ini. Disitulah terjadi kejadian yang tragis. Pakai ini nih, si bos itu ngambil nyawanya Pak Martin. Habis itu Pak Kresna sama pekerja yang lain disuruh nyeret jasadnya Pak Martin. Tapi Pak Kresna ketakutan dan gak kuat di situ. Dia langsung kabur. Malamnya, habis kejadian naas itu ya, Pak Kresna pergi nih ke rumah teman kerjanya, Pak Cahyo kita sebut aja. Beliau adalah salah satu pekerja yang ditugasin buat nyeret jasadnya Pak Martin. Pak Cahyo cerita, kalau jasadnya Pak Martin ini gak dikubur dalam tanah, tapi dijadiin patung. Dijadiin patung buat ngilangin jejak. Dan patungnya itu ada di dekat kolam renang. Dari situ, Pak Kresna mutusin buat nggak mau kerja lagi sama bosnya itu. Dan dia milih buat jadi sopir taksi. Kenapa nggak dilaporin aja ke polisi? Ya mungkin dia ini takut. Kita balik lagi ke pas Vika sama yang lainnya ngumpul-ngumpul. Abis cerita-cerita gitu, mereka istirahat. Besoknya, Vika pergi ngeliat patung itu lagi. Benar-benar diliatin itu patung. Sambil inget-inget masa lalu. Ini kejadian udah lama. Dan si bos yang jahat ini udah meninggal juga. Dan Vika juga udah ikhlas. Dan kalian pasti bertanya-tanya, terus patung yang ada di villa itu diapain? Jadi Vika mutusin buat ngebawa patung itu ke Jakarta. Dan patung itu dikuburin sama dia di kuburan keluarga. Gimana sama mamahnya Vika? Ya, dia shock lah ngedenger apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari dari liburan di Bali itu, pas lagi tidur, lagi-lagi Vika ini dimimpiin sama sosok ayahnya itu. Ayahnya di situ bilang, Nak, Weda anak yang baik, percaya sama Bapak. dari mimpi itu, Vika jadi mantep buat nerusin hubungannya ke jenjang yang lebih serius ya. Mudah-mudahan mereka bahagia. Oke teman-teman, gimana tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo.
karena udah gerah banget di sini ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Whoosh.